Kerajaan Pajajaran. Saya Davanova sebagai moderator. Saya Siti Nurwayuni sebagai pemateri. Saya Nisa Rodia sebagai pemateri. Saya Muhammad Wijaya sebagai pemateri. Wilayah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda sebuah kerajaan yang selama beberapa abad ke-7 sampai abad ke-19 pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Sistem pemerintahan Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran, sistem politik yang digunakan adalah feodal, di mana susunannya terdiri atas puncak tertinggi dipegang oleh seorang dengan gelar Prabu atau Raja. Kemudian di posisi kedua diduduki oleh seorang yang bergelar Putra Mahkota. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mesin. Terima kasih. Kehidupan ekonomi kerajaan. Kehidupan masyarakat Kerajaan Pajajaran bersumber dari kegiatan pertanian dan perdagangan. Masyarakat yang tinggal di pedalaman dari kegiatan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pantai hidup dari hasil perdagangan. Di Kerajaan Pajajaran ada 6 pelabuhan penting yang berkembang pada saat itu. Pelabuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Banten, dipimpin oleh seorang Syekh Bandar. Pelabuhan ini menjadi pusat ekspor beras, bahan makanan, dan lada. Yang kedua ada Pontang, hampir sama dengan Banten. Yang ketiga ada Cigede, wilayah perdagangannya meliputi Pariaman, Andalas, Tulang Bawang, dan Sekampang. Yang keempat ada Tamgara, tidak diketahui daerah perdagangannya. Yang kelima ada Kalapa, merupakan pelabuhan yang terpenting dan terbesar yang hubungan dagangannya sudah mencapai Sumatera, Palembang, Lawe, Tanjung Pura, dan Malaka. Yang terakhir ada Cimamuk, sebagai pelabuhan Pajajaran yang paling timur dan para pedagangannya sudah banyak masuk Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendrik. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial pada masyarakat Pajajaran digolongkan menjadi 4. Satu, golongan seniman seperti pemain gamelan, penari, dan badut. 3. Golongan petani. 4. Golongan pedagang. Golongan yang dianggap jahat seperti tukang copet, tukang ngerampas, begal, maling, perampok. Sedangkan kehidupan budaya masyarakat Pajajaran banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Hal ini bisa dilihat peninggalannya berupa kitab cerita Parahyangan dan kitab Sangyang, Siksakanda, prasasti-prasasti dan jenis-jenis batik. 1. Badat Pajajaran merupakan naskah kuno. Isi dari naskah ini cerita tentang cikal bakal Kerajaan Pajajaran. Cerita Parahyangan merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Pajajaran yang menceritakan tentang Hyang Wuni Sora. Dia menjadi pengganti Sri Badura setelah gugur dalam perang Gubat. Kidungga Sundayana merupakan kitab berisi tentang kekalahan pasukan Pajajaran dalam pertempuran Gubat yang saat itu melawan Majapahit. Prasasti Batu Tulis ditemukan di Kelurahan
Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Peninggalan ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 hingga abad ke-16 dan dibuat masa pemerintahan Prabu Surawisesa setelah kematian ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi. Prasasti Sahyang Tapak, peninggalan yang sering disebut dengan nama Prasasti Citasih, merupakan tanda terima kasih raja kepada kerajaan Pajajaran karena telah memenangkan perang melawan pasukan Swarnabhumi. Prasasti Kawali sering disebut dengan nama Prasasti Astanagede. Ini berasal dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Prasasti Rakyat Julu Pengambat ditemukan di Bogor sudah sejak 923 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan baha, prasasti perjanjian Sunda Portugis, berbentuk monumen batu. Prasasti yang ditemukan pada 1818 ini menggambarkan perjanjian antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Portugal. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, maka kelompok ini akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama untuk Laura. Sebutkan 6 pelabuhan yang ada di Kerajaan Pajajaran. Sebutkan 6 pelabuhan yang ada di Kerajaan Pajajaran. Adakah yang mau membantu menjawab? Bisa. Sunda Kelapa, Banten, Kontang, Cikede, Gede. Tolong keraskan list. Bisa diulangi? Sunda Kelapa, Banten, Kontang, Cikede, Tamanggara, Cimanuk. Ya. Dan pertanyaan kedua untuk Tito. Apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Pajajaran? Apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Pajajaran? Akibat serangan Kesultanan Banten. Pertanyaan ketiga untuk Kerajaan Sunda pernah menguasai wilayah. Adakah yang mau menjawab? Yang bisa membantu? Bolehkah pertanyaannya diulangi? Kerajaan Sunda pernah menguasai wilayah. Jawab Lani. Ya. Di bagian dari provinsi Banten. Agak keras. Agak keras.
kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.